Ada aspek semacam aspek mistis atau apa yang terasa di actually di banyak daerah di Kalimantan, tapi terutama waktu saya dulu di Kalimantan Timur. Nah, inilah percakapan yang santai tapi serius dengan Kevin yang sudah 30 tahun di Indonesia. Dia sudah mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. Daerah favorit di mana? Mungkin kunjungan saya pertama untuk lama. Jadi waktu saya masih muda dikirim pertukaran kampus. Ini saya dikirim ke Makassar. Jadi sebetulnya masih ada kesan sekali di daerah Makassar. Tapi masing-masing wilayah sebetulnya menarik. Jadi saya baru kemarin kunjung beberapa daerah di Jawa Barat. Indah sekali, apalagi di Jawa Barat bagian selatan. Indah sekali, masih baik. Jadi orang pikir Jawa Barat itu penuh orang. Tapi di bagian selatan itu masih banyak yang kosong, alami sekali. Sumatera Barat indah, Bali tentu saja sangat sangat padat budayanya, dan dia punya kesendiriannya, dia punya aspek sendirian. Kalau ke Jogja udah sering juga, jadi ada juga terasa aspek budayanya ada di situ juga. Jadi saya rasa setiap daerah punya ciri khasnya. Kalau Jakarta ya mungkin karena saking lama di sini, memang kalau udah 2 minggu nggak di Jakarta udah mulai sedang terjadi di Jakarta. Jadi ada semacam rasa kangen juga untuk Jakarta. Tapi saya juga pernah ke Kalimantan Timur waktu muda. Jadi ada aspek semacam aspek mistis atau apa yang terasa di actually di banyak daerah di Kalimantan, tapi terutama waktu saya dulu di Kalimantan Timur. Jadi ada kesan semacam rasa spiritual itu ada Di Kalimantan Timur? Ya betul. Nah, ngomong-ngomong soal Kalimantan Timur, Presiden Jokowi kan membangun ibu kota negara baru di sana. Nusantara. Pendapat Kevin bagaimana? Harus perlu ada keterangan mengenai isunya. Memang diskursus mengenai perpindahan ibu kota memang itu sudah ada bergenerasi. Jadi bukan hal baru. Dan biasanya fokusnya selalu ada sampai ke Kalimantan. Jadi itu bukan hal yang baru. Australia sendiri sebetulnya merupakan negara yang punya ibu kota baru. Jadi sebelum ada Canberra itu namanya peternakan biri-biri. Canberra itu? Iya, jadi sebelum ada Canberra. Nah, alasannya pindah ibu kota banyak sekali. Mungkin masih ada kesan Jakarta itu kan warisan kolonial sebagai ibu kota kolonial. Jadi saya sering merasa orang Indonesia terlalu banyak mau menguburkan sejarahnya, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi semuanya dikuburkan agar dilupakan. Nah, buat saya itu sangat berbahaya. Nostalgia mengenai sejarah purba, tetapi mengenai apa yang dicapai dalam ratusan tahun terakhir terlalu sering, apalagi sejak merdeka. Jadi setiap zamannya seperti dikuburkan. Buat saya itu sangat berbahaya dan sangat mengurangi kapasitas negara untuk menggunakan sejarahnya sebagai guru. Akhirnya bisa menjadi bangsa perlenteng yang sebetulnya nggak punya akar. Jadi jadi untuk perpindahan, saya maklumin mau punya ibu kota yang lebih mencerminkan keanekaragaman bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Untuk desentralisasi pembangunan masuk akal. Dan setiap saat mau dipindahkan pasti bisa ada 1000 argumen. Oh, ada darurat ini, ada bencana ini. Kalau kita nunggu sampai ada jeda waktu yang aman untuk berpindah itu nggak akan jadi. Jadi buat saya kapan saja mau diputuskan selalu akan ada masalah lagi yang harus diselesaikan. Tapi bangsa harus bisa melaksanakan banyak kegiatan sekaligus. Supaya itu menjadi milik bersama, memang itu harus dijadikan hal yang disepakati bersama. Jadi bukan tiba-tiba muncul. Nah, nama Nusantara masuk akal. Ada gravitas dalam narasi bangsa sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi buat itu memang sebagai nama sangat menarik.
daripada menamakan seperti yang ada di di Kazakhstan, dikasih nama atas nama presiden sesat, ya kan. Bagi saya agak norak. Dari memilih nama yang punya gravitas sejarah buat saya ada bagus dan wibawa. Nanti kalau sudah berdiri ibu kota baru Nusantara, ada rencana pergi ke sana lagi? Saya bahkan sudah ke sana. Jadi waktu baru diputuskan nama, kebetulan saya ada kunjung ke Balikpapan. Jadi saya langsung sewa mobil, langsung masuk ke wilayahnya. Dan yang berkesan buat saya, satu, ini bukan daerah kehutanan. Jadi yang ngomong-ngomong, oh ini ada babat hutan lagi. Maaf ya, nggak ada hutan di situ. Yang ada cuma pohon yang dibangun untuk industri kertas dan bubuk kertas. Dan wilayah geografisnya menarik. Tidak bergunung-gunung, tapi berbukit-bukit. Jadi tergantung mutu perencanaan kota, sebetulnya bisa cukup indah juga letaknya. Jadi secara fisiknya, kalau pintar bisa menjadi anggun dan indah. Tapi ini masih kerjanya jauh-jauh, kita belum terlalu melihat skenario dan perencanaan kota yang sebenarnya. Jadi akan ke sana nanti kalau sudah berdiri? Oh ya, pasti. Terima kasih, Wayan Kevin. Terima kasih, matur semua.